warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eli Hotimah. Di sini saya bersama kedua rekan saya. Yang pertama ada Mbak Nadia dan selanjutnya ada Mbak Dita. Jadi di sini kita akan melakukan diskusi mengenai salah satu topik, yaitu berfokus kepada kebijakan moneter di Indonesia. Jadi tugas dan diskusi ini itu kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, jadi untuk mengawali diskusi ini, saya di sini sebagai moderator dan kita akan ada beberapa nanti dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi untuk pembukaan kebijakan moneter itu kalau menurut saya merupakan kebijakan otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Nah, kebijakan moneter itu sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya diterapkan sejalan dengan business cycle atau siklus kegiatan ekonomi. Nah, mungkin untuk kebijakan moneter itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif. Jadi kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi melalui peningkatan jumlah uang beredar. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan penurunan jumlah uang beredar. Ya teman-teman, jadi untuk walaupun ada dua jenis, terlepas dari perbedaan tersebut, itu banyak kalangan praktisi yang meyakini bahwa dalam jangka pendek, kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang mengalami resistensi yang berkepanjangan. Nah, sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif sendiri itu dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi. Nah, oke, jadi itu yang pertama untuk mengawali pembukaan diskusi kita ya teman-teman. Nah, kita itu ada menghadirkan dua narasumber ini sebagai nanti perbedaan. Aku mau ngomong apa sih? Oke, selanjutnya ini untuk membuka wawasan kita lebih jauh, kita ada dua narasumber yang pasti dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, ini yang pertama tuh kita mau tanya sudut pandang apa sih sebenarnya kebijakan moneter itu menurut Mbak Nadia sendiri? Nah, di sini menurut saya kebijakan moneter ini merupakan suatu kebijakan yang memiliki tujuan untuk mencari keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro seperti menjaga stabilisasi ekonomi yang mudah diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, itu cukup itu ya, kalau dari mana dia gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Mbak Dita setuju nggak apa yang disampaikan sama Mbak Nadia tadi? Ya, setuju, tapi di sini saya akan menambahkan sedikit tentang definisi kebijakan moneter itu. Silakan. Kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan ini juga bertujuan mempengaruhi inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter ini juga merupakan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter, biasanya Bank Sentral, untuk mengatur suplai uang dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utamanya itu untuk mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan. Itu saja dari saya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu ya beberapa sudut pandang mengenai definisi atau apa sih kebijakan moneter itu, yang pada umumnya itu jadi kesimpulannya sebenarnya hampir sama ya. Intinya kebijakan moneter itu adalah pengendalian untuk stabilitas perekonomian di Indonesia. Oke, selanjutnya itu setelah kita mengetahui definisi yang dari berbagai sudut pandang ya. Jadi sekarang itu kita tuh mau nyari tahu sebenarnya setelah adanya kebijakan moneter ini
apa akibat yang ditimbulkan dari kebijakan moneter. Nah, ini kita juga akan mencari dari dua sudut pandang yang beda. Mungkin kita yang pertama mulai dari Mbak Dita dulu deh. Sebenarnya menurut Mbak Dita tuh akibat setelah adanya kebijakan moneter itu gimana sih? Menurut saya itu akibat kebijakan moneter itu berpengaruh terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan lapangan pekerjaan. Karena semuanya itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekspansif itu cenderung meningkatkan inflasi dan lapangan kerja, sementara kebijakan kontraktif itu menurunkan inflasi, tetapi bisa juga memperlambat pertumbuhan dan mengurangi lapangan pekerjaan. Selain itu, kebijakan moneter juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, Bank Sentral perlu merumuskan kebijakan yang seimbang sesuai dengan kondisi ekonomi. Sekian dari saya. Oke. Nah, kalau itu dari sudut pandangnya Mbak Dita ya. Nah, untuk Mbak Nadia sendiri setuju nggak apa yang disampaikan sama Mbak Dita atau ada tambahan lain? Mau ada tambahan Oke, lain? boleh silahkan. Nah, di sini menurut saya akibat kebijakan moneter ini merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diterapkan oleh Bank Sentral terhadap perekonomian, terutama dalam hal pengaturan jumlah uang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit. Kebijakan moneter memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dan Bank Sentral perlu menerapkan kebijakan dengan hati-hati untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Sekian dari saya. Nah, oke teman-teman. Jadi itu beberapa akibat ya dari yang ditimbulkan adanya kebijakan moneter. Nah, kesimpulannya itu tetap akibatnya itu tuh tetap kembali kepada kebijakan apa yang telah dilakukan. Jadi nanti untuk teman-teman kalau mau mencari akibatnya itu kembali lagi kepada kebijakan moneter apa yang mau teman-teman pilih. Nah, jadi dari situ kita baru bisa mengetahui akibatnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir nih, setelah adanya kebijakan dan akibatnya, menurut teman-teman itu gimana caranya kita itu untuk melakukan atau menyelesaikan kebijakan moneter untuk menyeimbangkan kestabilitas perekonomian Indonesia. Oke, selanjutnya itu kita mau nanya nih sama kedua narasumber kita itu setelah apa ya? Nah, oke, jadi setelah kita mengetahui kurang lebih garis besar dari kebijakan moneter ya. Jadi selanjutnya itu aku mau tanya nih. Kan dari semua yang udah Mbak Dita dan Mbak Nadia definisikan tadi itu tuh setelah kita mengetahui kebijakan yang Mbak Nadia dan Mbak Dita pilih, apa cara penyelesaian kebijakan moneter tersebut? Jadi siapa yang mau duluan nih? Boleh? Kayak Mbak Dita boleh. Menurut saya penyelesaian kebijakan moneter itu caranya dengan menetapkan suku bunga. Nah, Bank Sentral itu menyesuaikan suku bunga acuan untuk mengatur investasi dan konsumsi. Yang kedua yaitu dengan pasar terbuka, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah untuk menambah dan mengurangi ekuiditas pasar. Yang ketiga yaitu persyaratan cadangan. Persyaratan cadangan itu wajib ke bank komersial untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Itu saja dari saya. Oke, nah kalau dari Mbak Nadia gimana? Dari saya ini penyelesaian kebijakan moneter mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti inflasi tinggi, pengangguran atau resesi. Nah, di sini ada beberapa cara penyelesaian kebijakan moneter, diantaranya yang pertama menurunkan suku bunga, yang kedua meningkatkan jumlah yang beredar, dan yang terakhir mengelola stabilitas nilai tukar. Oke, teman-teman. Jadi setelah kita dengarkan tadi itu ada satu poin yang dimana mungkin itu menurut kita di sini itu sangat berpengaruh untuk penyelesaian kebijakan moneter. Itu yang paling utama penurunan suku bunga. Jadi teman-teman mungkin perlu mempergarisbawahi itu karena setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang itu penurunan suku bunga mungkin yang paling efektif untuk dilakukan.
Nah, oke teman-teman. Jadi untuk sedikit kurang lebihnya ya dari yang udah kita sampaikan tadi mengenai kebijakan moneter. Nah, semoga dari penjelasan-penjelasan itu teman-teman bisa dimengerti ya dan bisa dipilih mana mungkin yang teman-teman setuju nih sama pendapatnya siapa. Nah, setelah kita melakukan pembahasan tadi, itu kira-kira dari semua nih, dari semuanya ada nggak sih yang pengen ditanyain nih untuk antar sesama finalis? Untuk aku sih ada pertanyaan untuk yang terkait definisi kebijakan moneter. Oke, boleh, silahkan. Bagaimana sih pengaruh kebijakan moneter terhadap suku bunga dan investasi menurut Mbaknya? Ya di sini saya akan menjawab. Nah di sini ada kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga melalui pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat inflasi. Suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah, sementara suku bunga tinggi cenderung mengurangi investasi dengan meningkatkan biaya pinjaman. Gimana Mbak Dita? Iya, saya setuju. Oke, jadi yang pertama itu tadi pertanyaannya mengenai pengaruh kebijakan moneter terhadap suku bunga dan investasi, yang mana ternyata kebijakan moneter itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap kebijakan moneter itu karena suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Oke, jadi semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Dita tadi. Nah, untuk Mbak Nadia, ada nggak nih yang mau ditanyain? Ada. Di sini saya akan bertanya, mengapa kebijakan moneter penting bagi perekonomian suatu negara? Menurut saya itu kebijakan moneter itu sangat penting karena dapat mempengaruhi inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi sesimpel itu ya ternyata ya teman-teman. Jadi ternyata kebijakan moneter itu tuh sangat penting untuk perekonomian di suatu negara, karena dengan adanya kebijakan moneter itu tuh akan berpengaruh kepada inflasi dan juga kepada tingkat pengangguran. Jadi mungkin salah satu yang bisa dilakukan kenapa pentingnya ada kebijakan moneter itu supaya tingkat pengangguran, yang mana tingkat pengangguran itu merupakan salah satu masalah yang selalu ada di suatu negara. Oke, jadi mungkin untuk pertanyaan dan dari teman-teman cukup? Baik teman-teman, mungkin dari tadi kita udah mulai dari penjelasan, kita udah melakukan definisi dan lain sebagainya sampai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi perbedaan pendapat ya antara kedua pandangan kita. Nah, di sini saya sebagai moderator setelah mendengarkan semuanya tadi, saya akan menyimpulkan nih akhir dari diskusi kita pada hari ini. Jadi menurut saya itu setelah mendengarkan pendapat dari Mbak Dita dan Mbak Nadia tadi, kebijakan moneter di Indonesia ya utamanya itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat, yang mana ini bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi seperti stabilitas harga, kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, kestabilan ini tuh penting dalam perekonomian, karena apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian ini terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau dilakukan untuk tindakan stabilisasi. Nah, ternyata pengaruh kebijakan moneter itu pertama kali itu dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer kepada sektor real. Kebijakan moneter ini juga merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan stabilitas harga. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, otoritas moneter ini berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam distribusi barang. Nah, jadi kesimpulan dari saya itu gitu. Nah, menurut Mbak ini gimana nih? Setuju atau enggak? Setuju. Nah, teman-teman, jadi itu diskusi
yang bisa kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan mengerti yang disampaikan. Nah, kalau misalkan ada tambahan atau teman-teman mempunyai nih pandangan tersendiri mengenai kebijakan moneter terutama di Indonesia, itu nanti boleh teman-teman tambahin lagi ya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.